wabarakatuh. Di sini Ibu Didik Nasyati mau menjelaskan materi bab 2 di kelas 7, yaitu mengenai himpunan. Pada himpunan di sini nanti, materi yang akan dipelajari yaitu konsep himpunan, relasi himpunan, operasi himpunan. Namun saat ini yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai konsep himpunan. Pada konsep himpunan di sini tidak semuanya akan Ibu jelaskan. Pada pertemuan saat ini Ibu hanya mau menjelaskan mengenai penyajian himpunan, kemudian dan konsep himpunan. Pada konsep himpunan di sini nanti akan kita lihat apakah kalian sudah tahu apa itu himpunan? Maka untuk mengetahui definisi dari himpunan, kita ambil contoh ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat kalian ke pasar. Nah, di situ nanti kamu akan menemukan pedagang-pedagang di mana pedagang itu nanti dipisah-pisahkan. Ada yang kelompok penjual buah-buahan, kemudian penjual baju, penjual hasil laut, penjual kelontong, dan juga penjual sayur serta penjual yang lainnya. Kemudian lanjutnya dari definisi atau dari uraian di atas di sini dapat kita ambil definisi dari himpunan itu sebagai koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Jadi di sini himpunan itu sekelompok barang atau objek yang mempunyai definisi tertentu. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen. Dan semesta pembicaraan suatu biasa disebut dengan himpunan semesta. Kita lanjutkan lagi, yaitu mengenal himpunan. Pada mengenal himpunan di sini, suatu himpunan dapat diartikan dari grup, kelompok, kumpulan, atau gerombolan. Tetapi tidak semua kumpulan dapat dikatakan himpunan. Nah, yang himpunan itu yang bagaimana? Suatu kelompok dengan definisi tertentu atau dapat didefinisikan. Di sini akan Ibu berikan contoh untuk yang himpunan. Himpunan siswa perempuan. Di sini kan sudah tentu. Oh, berarti semua yang ada di dalam situ nanti adalah siswa-siswa perempuan. Kemudian, himpunan guru olahraga. Himpunan binatang berkaki 2. Jelas binatangnya ini berkaki 2. Himpunan negara Asia Tenggara. Semua negara yang ada di Asia Tenggara termasuk di sini. Dari keempatnya ini kan cirinya sudah jelas. Oh, ini siswa yang perempuan, ini guru olahraga. Di sini hewan yang berkaki 2. Ini adalah negara Asia Tenggara. Yang kelima, himpunan buah-buahan yang berbentuk bulat. Sedangkan untuk contoh yang bukan himpunan, di sini sekumpulan objek, tetapi definisinya belum jelas. Yang pertama, himpunan siswa gaul. Lah, siswa gaul itu yang bagaimana? Kita nggak bisa mengukur. Maka ini kumpulan tetapi tidak himpunan. Kalau di sini tadi kan siswa perempuan jelas. Ini siswa gaul. Tidak bisa gaulnya itu cirinya apa, standarnya apa tidak tahu. Maka ini kumpulan bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan orang pintar. Lah, orang pintar itu yang bagaimana? Kita belum tahu definisinya, belum jelas. Maka ini juga bukan himpunan. Kumpulan negara-negara besar. Nah, besar ini juga tidak.
Nanti kumpulan hewan besar juga tidak merupakan himpunan. Kumpulan bunga wangi, lah wanginya itu yang bagaimana? Ukuran wangi kan kita tidak bisa diukur, maka juga bukan merupakan himpunan. Yang kelima, kumpulan danau luas. Luasnya sepiro, kita tidak tahu. Maka di sini nanti juga bukan himpunan. Jadi, kalau nanti ada kata-kata pandai, bagus, tinggi, besar, luas, itu bukan merupakan himpunan. Sedangkan yang himpunan di sini nanti objek yang bisa dijelaskan cirinya. Kita lanjutkan. Dari contoh di atas, dapat kita ambil simpulan atau dapat kita simpulkan, kumpulan yang dapat dikatakan suatu himpunan adalah suatu kumpulan yang anggota-anggotanya jelas dan pasti. Jadi himpunan itu sekumpulan yang beranggotakan jelas. Anggotanya itu jelas dan pasti. Anggota dari kumpulan ini mempunyai ciri yang jelas dan pasti. Kalau cirinya tidak jelas dan tidak pasti, namanya bukan himpunan. Ini adalah konsep dari himpunan. Nanti kamu bisa memberikan contoh-contoh sendiri mana yang merupakan kumpulan himpunan dan mana yang kumpulan tetapi bukan himpunan. Ini sudah Ibu berikan contoh. Kita lanjutkan. Himpunan, nama dari suatu himpunan nanti menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi, kalau dicontohkan, ini nanti himpunan A, himpunan B, himpunan K, himpunan R. Nama himpunan menggunakan huruf besar. Sedangkan, untuk anggota himpunan menggunakan huruf kecil. Nih contohnya, nih himpunan nanti menggunakan diawali dengan tanda kurung kurawal, diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Anggotanya huruf kecil, namanya nanti huruf besar. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E, tetapi E-nya E melengkung. Ini anggota himpunan. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E melengkung, tetapi ini dicoret. Seperti sama dengan dan tidak sama dengan. Itu kan yang tidak berarti ini dicoret. Kita lanjutkan contohnya. Untuk tadi dikatakan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E dan bukan anggota himpunan dengan huruf E tetapi dicoret. Maka di sini misalkan saya mempunyai A adalah himpunan hewan berkaki 4. Kalau saya tulis A sama dengan kurung kurawal buka hewan berkaki 4. Ini cara membacanya A adalah himpunan hewan berkaki 4. Nah, siapa anggota dari ini? Kambing, anggota A. Ini kambing, anggota himpunan A. Ini E-nya ini bukannya dibaca kambing, E-A, bukan. Tapi kambing, anggota himpunan A. Kemudian lagi, gajah, anggota himpunan A. Ayam, bukan anggota himpunan A. Kenapa ayam bukan anggota himpunan A? Karena ayam berkaki 2. Ya, ayam berkaki 2, maka bukan anggota A. Kita nanti bisa mengambil yang lainnya. Misalkan nanti jerapah. Oh, kalau jerapah anggota himpunan A. Itik bukan anggota himpunan A karena itik berkaki 2. Kita berikan contoh lagi. K adalah himpunan bilangan genap. K, himpunan bilangan genap. Siapa saja anggotanya bilangan genap? Saya ambilkan 12. Anggota himpunan A karena 12 adalah bilangan genap. 102. Di sini juga 102 anggota himpunan A.
Kemudian 15. Untuk 15 itu bukan anggota himpunan A. Karena apa? Karena 15 masuk bilangan ganjil. Demikian juga di sini 159. 159 bukan anggota A karena 159 itu bilangan ganjil. Di sini anggota atau elemen. Kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi konsep, sekarang penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan menyebut anggota-anggotanya atau elemennya atau enumerasi. Anggota-anggotanya disebutkan. Dengan menjabarkan anggota dari himpunan itu. Misalkan A, 2, 4, 6, 8. Angka-angkanya disebutkan. Tadi kan dikatakan A himpunan, bilangan, genap. Nah, itu kalau disajikan dengan menyebutkan anggotanya, dituliskan angkanya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian C, 2, 3, 5, 7. R, kambing, gajah, sapi. Nah, ini tadi. Ini kalau kita sebutkan anggotanya. Nah, nanti setelah kita menyebutkan anggotanya, nanti penyajian himpunan juga bisa dinyatakan dengan menulis sifatnya atau sifat yang dimiliki anggotanya. Di sini nanti sering dikatakan adalah penyajian himpunan dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata bagaimana? Misalkan yang A ini tadi. A ini tadi kan 2, 4, 6, 8. Kalau kita tuliskan dengan sifat atau dengan kata-kata, A itu masuknya apa tadi? Oh, A adalah di sini adalah himpunan bilangan genap. Kemudian B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Kalau ini tidak ada batasnya, maka ya anggotanya himpunan bilangan genap. Karena yang B ada batasnya, ya kita B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Yang C apa? Oh, yang C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7 masuk bilangan prima. 1, 2, 3, 4, 5 masuk bilangan asli. 2, 4, 6, 8 masuk bilangan genap. Nah, sekarang yang R. Kira-kira siapa yang bisa? Yang R itu iya, yaitu R adalah himpunan hewan berkaki 4. Cirinya kaki yang dimiliki hewan ini adalah 4. Jelas. Ini cirinya jelas, maka masuk himpunan. Tadi penyajian himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian dengan kata-kata. Lah sekarang yang ketiga, yaitu dengan notasi. Bagaimana kalau dengan notasi? Kalau dengan notasi di sini nanti hubungannya adalah dengan kata-kata tadi. A ini himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 0 dan X bilangan genap. Ini boleh. Atau langsung X sedemikian sehingga X bilangan genap lebih dari 0. Itu juga boleh. Sehingga antara dengan kata-kata dengan notasi perbedaannya di sini. Yang kedua tadi, B tadi kan bilangan asli kurang dari 7. X sedemikian sehingga X kurang dari 7 dengan X anggota bilangan asli. Kamu tulis X sedemikian sehingga X bilangan asli kurang dari 7 juga boleh. C bilangan prima kurang dari 10, maka di sini X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dengan X anggota bilangan prima juga boleh. Ditulis X sedemikian sehingga X bilangan prima kurang dari 10. Ini juga boleh.
R tadi apa? Oh, R tadi hewan berkaki 4. Maka di sini sedemikian sehingga hewan berkaki 4. Ini langsung seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini tadi. Kalau suatu himpunan disebutkan dengan anggotanya A, 2, 4, 6, 8. Maka kalau dengan kata-kata A adalah himpunan bilangan genap. Kalau dengan notasi A, X sedemikian sehingga X lebih dari 0 dan X anggota bilangan genap. Yang C tadi dikatakan bilangannya adalah anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka C-nya di sini C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ini tadi yang atas ini. Kemudian kalau dengan notasi X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X anggota bilangan prima, atau langsung ditulis X sedemikian sehingga X anggota bilangan prima kurang dari 10 juga boleh. R, kambing, gajah, sapi. Maka kalau dengan kata-kata R tadi masuknya apa toh ini cirinya? Oh, cirinya hewan berkaki 4, maka R adalah himpunan hewan berkaki 4. Kalau dengan notasi R, himpunan X sedemikian sehingga X himpunan berkaki 4. Biar kamu lebih paham, ini cara membaca. Ini bukannya A sama dengan X garis miring X lebih dari 0, itu bukan. Di sini dibaca X sedemikian sehingga X lebih dari 0 dan X anggota bilangan genap. Ini materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan saat ini, yaitu mengenai konsep himpunan dan menyatakan himpunan. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa himpunan itu apa? Himpunan itu sekelompok objek, ya. Jadi himpunan adalah sekelompok objek yang mempunyai ciri tertentu, mempunyai jenis tertentu. Sedangkan yang bukan himpunan, kumpulan objek, tetapi cirinya tidak tentu. Tadi cirinya, contohnya tadi kalau ada kata-kata gaul, besar, kecil, indah, bagus, besar atau berat, ringan, itu merupakan kumpulan tapi bukan himpunan. Yang himpunan tadi siswa kelas 7B, siswa kelas 7G, siswa SMP, bilangan genap. Kalau nanti buah ya buah, mangga, itu merupakan himpunan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan mendata anggotanya. Langsung ditulis 2, 3, 4, 5, seperti itu. Yang kedua dengan kata-kata. Kalau tadi misalkan dengan menyebutkan anggotanya itu kambing, sapi, kemudian harimau. Kalau dengan kata-kata bagaimana? Hewan berkaki 4. Yang ketiga dengan notasi. Kalau dengan notasi ditambahi ini tadi, X sedemikian sehingga X hewan berkaki 4. Oke, paham? Biar lebih paham nanti kamu bisa membuka buku paket kamu mengenai konsep himpunan dan menyatakan himpunan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.